Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa dan siswi kelas 4. Kita kembali lagi mengikuti pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Untuk pelajaran pada hari ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Memasuki awal semester 2 ini, materi pelajaran SKI adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Setelah ini kita dengarkan bersama cerita sejarah Nabi ketika hijrah ke Thaif. Itu apa saja? Yang pertama, yang poin A adalah penyebab Rasulullah hijrah ke Thaif. Ada 3. Yang pertama adalah tekanan dari kaum Quraisy. Yang kedua adalah wafatnya Abu Thalib, paman Nabi. Dan yang ketiga adalah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Yang pertama, tekanan kaum Quraisy. Tekanan dan kekejaman kaum Quraisy menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Terakhir, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat menderita akibat pemboikotan dari kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. Oleh sebab itu, sulit bagi Nabi Muhammad SAW untuk bertahan dan menyiarkan agama Islam di kota Mekah. Kemudian yang kedua adalah wafatnya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Ketika bebas dari pemboikotan, Abu Thalib jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, yaitu dalam usia 87 tahun. Nabi Muhammad SAW sangat sedih atas wafatnya Abu Thalib, paman yang telah mengasuh dan membimbing beliau sejak berusia 8 tahun. Abu Thalib selalu menjadi pelindung dan pembela Nabi Muhammad SAW ketika mendapat ancaman dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga adalah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Nabi Muhammad SAW bertambah sedih. Ummul Mukminin Khadijah adalah istri yang sangat dicintainya meninggal dunia. 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian dalam usia 65 tahun. Rasulullah SAW sangat terpukul dengan wafat istrinya Khadijah. Khadijah bukan saja istri yang setia dan selalu bersama beliau dalam suka dan duka, tetapi juga ia selalu menjadi pendorong kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah SWT. Khadijah adalah orang yang pertama mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum orang lain mempercayai. Bahkan Khadijah rela menyerahkan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Tetapi itulah ketentuan Allah SWT terhadap hambanya yang harus diterima dengan sabar, tabah, dan tawakal. Wafatnya Abu Thalib dan istrinya Khadijah merupakan cobaan yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Beliau terlihat sangat sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Allah SWT. Sebagai manusia, beliau pun sangat bersedih hati. Oleh sebab itu, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Huzni, yang artinya adalah tahun duka cita atau tahun kesedihan. Yang poin B adalah meneladani sikap Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Seperti apa? Penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy sudah melampaui batas, hingga Rasulullah merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman untuk tinggal, apalagi untuk berdakwah. Sebagian besar penduduk kota Mekah dengan terang-terangan menolak ajaran Islam. Terlebih lagi setelah 2 orang pelindung Rasulullah, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, wafat.
orang kafir Quraisy semakin bebas melakukan tekanan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk menghadapi masalah tersebut, Rasulullah SAW merencanakan berdakwah di luar kota Mekah dengan tujuan antara lain memperluas dakwah ajaran Islam ke luar kota Mekah. Kemudian menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan pamannya, dan menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Yang pertama adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah Rasulullah ditemani Zaid bin Harithah menuju Taif secara diam-diam. Rasulullah khawatir apabila keberangkatannya ke Taif diketahui kaum kafir Quraisy, niscaya mereka akan menghalangi perjalanannya. Tiba di Taif, Rasulullah langsung menemui para pemimpin dari Bani Thaqif, yaitu Abdul Yalil, Ubay, dan Mas'ud. Kepada mereka, beliau menceritakan ajaran Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, mereka menolaknya dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Rasulullah tidak putus asa. Kemudian beliau berdakwah di Taif selama 10 hari. Namun, tidak seorang pun penduduk Taif yang menerima dakwah Nabi. Sebaliknya, mereka malah mengusir Rasulullah sambil melempari batu. Akibatnya Rasulullah menderita luka-luka di badan dan kakinya. Zaid bin Harithah berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya, walaupun ia sendiri terluka di kepalanya karena lemparan batu. Mereka terus mengejar Rasulullah hingga beliau terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra Rabi'ah. Setelah penduduk Taif tidak lagi mengejar, Rasulullah ditemani Zaid beristirahat dan berteduh di kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur tempat Rasulullah beristirahat itu melihat dan mengetahui ada 2 orang asing sedang beristirahat. Ia menyuruh tukang kebunnya, seorang Nasrani bernama Adas, untuk membawakan setangkai anggur kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Dan sebelum makan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan itu, Adas merasa heran. Kenapa? Karena penduduk Taif belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata itu. Adas pun berkata, "Tuan, bukan penduduk Taif. Kata-kata Tuhan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk sini." Rasulullah yakin bahwa Adas pun bukan penduduk asli. Beliau menanyakan negeri asal dan agama Adas. Adas pun menjelaskan, "Saya seorang Nasrani, berasal dari daerah Ninawa." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kamu dari negeri seorang yang solih bernama Nabi Yunus alaihissalam?" Adas merasa heran. Kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana Tuhan bisa mengenal Nabi Yunus?" Rasulullah menjelaskan, "Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi, dan aku pun seorang nabi." Kemudian Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Adas sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibaca Rasulullah. Isinya sama dengan apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Adas pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah utusan Allah SWT. Tanpa ragu-ragu, Adas berislam di hadapan Rasulullah SAW dan mengakui kenabiannya. Yang kedua, doa Nabi Muhammad SAW bagi penduduk Taif. Pada saat Rasulullah SAW dan Zaid keluar dari persembunyiannya itu, setelah dirasakan aman dari kejaran-kejaran orang Taif, beliau pulang menuju Mekah dengan hati yang sangat sedih. Meskipun dakwah Rasulullah di Taif telah gagal, namun dengan ikhlas Rasulullah
mendoakan seluruh penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Doa Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Tabrani. Betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah SAW. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya beliau berdoa dan mengizinkan Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif, niscaya mereka binasa seperti kaum Ad dan Tsamud di zaman dahulu akibat kelakuan mereka menghina nabi-nabi yang diutus pada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Shalih alaihissalam. Namun dengan ikhlas Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka dan keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran Islam. Baik anak-anak, demikian cerita hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Untuk selanjutnya anak-anak ada 2 tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Ya, setelah selesai silakan tugasnya dikumpulkan jika sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.